Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sahrul Ramadan Rasid dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Teknik Elektro dengan prodi Pendidikan Teknik Elektro kelas 02 dengan NIM 220204500016. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai infografis pada materi pertemuan 2 sampai dengan pertemuan ke-7 pada mata kuliah Pendidikan Pancasila, dan dengan dosen pengumpu ialah Bapak Muhammad Asriyadi, SPD MPD. Materi yang pertama yang akan saya bahas ialah tinjauan historis Pancasila, sejarah perumusan Pancasila dan fungsi Pancasila. Konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia ialah pada periode pengusulan Pancasila. Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang dan diketuai oleh Dr. Haji Widyodiningrat. Dalam sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara. Yang pertama ialah nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ialah ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah Insinyur Soekarno berpidato, usulan tersebut diterima dalam sidang tersebut dan dibentuklah sebuah panitia kecil dengan jumlah anggota 8 orang yang bertugas untuk menampung usulan-usulan seputar calon dasar negara pada periode perumusan Pancasila. Dalam sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal yang pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta terdapat rumusan Pancasila dengan yang pertama ialah ketuhanan yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dan yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada periode pengesahan Pancasila, sebelum pengesahan Pancasila terjadilah sebuah peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan mengesahkan bahwa posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Putusan-putusan dalam sidang tersebut menghasilkan ialah putusan-putusan. Yang pertama ialah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, yang kedua memilih presiden dan wakil presiden, dan yang ketiga membentuk KNP. Rumusan-rumusan yang disahkan oleh PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termasuk dalam Piagam Jakarta. Hal ini karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan Indonesia Timur, dan kemudian tuntutan itu ditanggapi dan dihapusnya 7 kata yang dianggap menjadi hambatan di kemudian hari dan diganti dengan nama istilah yang Maha Esa. Setelah itu rumuskanlah Pancasila dengan rumusan yang pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, ke persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia ialah Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas sesuai latar belakangnya masing-masing. Budaya merupakan proses cipta rasa dan karsa yang diperlu dikelola dikembangkan secara terus-menerus. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap, mental, dan tingkah laku serta amal perbuatan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang artinya nilai-nilai ketuhanan bangsa Indonesia. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan di bermasyarakat dan berbangsa, dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan yang nyata. Pancasila sebagai jiwa bangsa, sebagaimana dikatakan von Schapeknew bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing
yang dinamakan oleh Volges atau jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai perjanjian luhur yang artinya nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, materi yang akan saya bahas ialah tinjauan historis Pancasila, hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penjabaran Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan RI ialah pada hakikatnya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan merupakan suatu sarana isi dan arti yang pada pokoknya memuat dua hal sebagai pertama ialah pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar. Tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan itu. Sifat hubungan dan pembukaan dan proklamasi yaitu ialah memberikan penjelasan yang dilaksanakan dan penegasan dan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945. Kemudian hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Menurut Noto Nagoro menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental atau Stats Fundamentalum. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar ialah pembukaan Undang-Undang Dasar memenuhi syarat unsur mutlak sebagai Stats Fundamentalum. Pancasila merupakan asas kerohanian dan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Stats Fundamentalum. Penjabaran Pancasila dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pancasila merupakan asas-asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai Stats Fundamentalum. Apabila disederhanakan, maka pola pemikiran tersebut dapat diuraikan menjadi Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan sebagai fundamental. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikristalisasikan dalam wujud pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar terjemah dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan nilai dasar yang permanen dalam arti tidak dapat diubah karena merupakan asas kerohanian atau nilai-nilai inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai kaidah negara yang fundamental. Beberapa contoh dari penjabaran Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah nilai sila pertama pasal 28E, dalam sila kedua contohnya pasal 1 ayat 3. Sila ketiga ialah contohnya pasal 25A dan sila keempat contohnya pasal 1 ayat 1 dan sila kelima contoh nilai instrumentalnya ialah pasal 23. Materi selanjutnya yang akan saya bahas ialah tinjauan historis Pancasila, dinamika dan tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 60-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangannya ialah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi yang sebenarnya sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpan dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya ialah pengangkatan Presiden seumur hidup oleh MPRS tentang pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup, di mana hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang 1945. Tantangan Pancasila di era globalisasi. Yang pertama ialah pemahaman Pancasila saat ini. Masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan kurang efektivitas daya tarik pembelajaran Pancasila. Derasnya arus globalisasi sehingga mengarah pada menguatnya polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis sara. Masih lebarnya kesenjangan sosial saat ini semakin melemahnya nilai-nilai Pancasila dan kelembagaan ekonomi dan budaya, serta masih melemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara. Dan yang terakhir, masih kurangnya keteladanan dari tokoh-tokoh pemerintah dan masyarakat.
Selanjutnya materi yang akan saya bahas ialah Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila adalah sistem ajaran bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara yang berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai segala kegiatan dalam membentuk suatu negara. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakan dalam seluruh perundang-undangan. Sumber yuridis, historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara ketatanegaraan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara berarti menyatakan bahwa berdasarkan penjajahan historis dikatakan bahwa Pancasila yang berlaku sekarang ini merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di PPKI yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada saat negara didirikan. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara telah berakar dalam kehidupan masyarakat. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politik. Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi untuk memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Pancasila adalah salah satu alat pemersatu bangsa. Pada hakikatnya satu alat pemersatuan dalam memperjuangkan melenyapkan segala penyakit yang telah dilawan berpuluh-puluh tahun, yaitu terutama imperialisme. Materi terakhir yang akan saya bahas ialah Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata Yunani iden yang berarti melihat dan logia yang berarti kata ajaran. Ideologi pertama kali diperkenalkan oleh Desailly de Tracy untuk menyebut cabang filsafat sains ides yang berarti ilmu tentang terjadinya cita-cita, gagasan atau buah pikiran, atau biasa disebut science of idea. Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengandung dan merangsang warga negara meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Pancasila merupakan landasan filosofi yang menjadi dasar negara dan ideologi dari negara kebangsaan Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dasar atau falsafah negara memiliki dasar nilai-nilai dasar yang merupakan nilai-nilai intrinsik. Nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan, optimisme, serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi realitas, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Dimensi idealitas yang mengandung arti cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dimensi fleksibilitas mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Peran konkret Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi negara sebagai penuntun warga, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral, contohnya kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila Pancasila. Contohnya ialah kasus terorisme yang terjadi dalam
dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan dengan nilai toleransi dan hak asasi manusia serta semangat persatuan. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.